Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Rifki Fadur Rahman. Today I will be to the interpret of the project two interpreting of the three videos. Uh, the title of the is what is the nation, what is syntax, and what is a coronavirus. Let's do the interpret of the first video. Apa itu bangsa usaha? Bangsa usaha untuk mendefinisikan bangsa secara formal sebagai sebuah konsep politik berawal dari tahun 1882 ketika filsuf dan sejarawan Perancis Ernest Renan menerbitkan esai pentingnya yang berjudul Apa itu Bangsa? Dalam esai ini, Renan mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas berskala besar yang dibentuk oleh perasaan pengorbanan yang dilakukan seseorang di masa lalu dan pengorbanan yang dilakukan seseorang di masa depan ini. Di masa depan ini menjelaskan mengapa Renault percaya bahwa jika kita membayangkan bangsa sebagai sesuatu yang baik dan layak untuk terus dikorbankan, kita harus menyadari bahwa hal itu niscaya memerlukan proses melupakan hal ini karena asing, upaya untuk memperoleh persatuan nasional, baik atas nama nasionalisme kewarganegaraan atau etnis, melibatkan tindakan kekerasan, dan selanjutnya melupakan berdasarkan konsepsi awal bangsa yang dikembangkan oleh Renard, para sarjana telah menemukan definisi bangsa yang lebih formal yaitu komunitas. Orang-orang yang dibentuk atas dasar kombinasi fitur-fitur bersama seperti bahasa sejarah etnis budaya dan wilayah dengan kata lain bangsa adalah identitas kolektif. Identitas kolektif dari sekelompok orang yang dipahami sebagaimana didefinisikan oleh bangsa sejarah etnis budaya dan wilayah dan karena alasan ini bangsa umumnya lebih terbuka secara politis daripada kelompok etnis. Di faktanya, banyak cendekiawan menganggapnya sebagai kelompok etnis yang sepenuhnya dimobilisasi atau dilembagakan. Kemudian, ilmuwan politik terkenal Benedict Anderson memandang bangsa sebagai komunitas yang dibayangkan. Bagi Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan yang secara budaya dibayangkan sebagai sesuatu yang secara intern, terbatas, dan berdaulat. Seperti yang dapat kita lihat, ada empat elemen kunci dalam definisi ini. Pertama, bangsa dibayangkan hanya karena anggota bangsa tertentu tidak akan pernah bertemu dengan sebagian besar anggota lainnya. Tetapi, dalam benak setiap orang meninggalkan citra persekutuan mereka.
Kedua, bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang terbatas karena memiliki batas-batas yang terbatas tetapi terkadang elastis yang di luarnya bangsa lain berada. Ketiga, bangsa dibayangkan sebagai berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir di zaman ketika pencerahan dan revolusi menghancurkan legitimasi kerajaan dinasti hierarkis yang ditahdiskan secara ilahi. Yang terakhir, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena terlepas dari ketidaksetaraan dan eksploitasi aktual yang mungkin terjadi di dalam setiap bangsa. Bangsa dipahami sebagai persahabatan horizontal yang dalam. The next of is what is syntax. Sintaksis adalah hukum bahasa yang menentukan urutan, kata, dan struktur kalimat dasar dalam berbasis bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaksis khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian kalimat mana yang muncul lebih dulu untuk membantu mereka memahami apa yang sedang dikatakan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis sehingga kalimatnya dapat dipahami dan koheren. Berhati-hatilah dalam mencampur adukan sintaksis atau semantik dengan diksi. Hal ini merupakan tulang punggung konstruksi kalimat. Jadi, mari kita urutkan definisi ini. Sintaksis, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kami akan berfokus pada sintaksis untuk video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar waktu, kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata subjek, verb, objek. Subjek, kata kerja, objek seperti dalam anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini, kita mempunyai subjek boy atau anak laki-laki, kata kerja looks atau melihat, dan objek outside atau keluar jendela. Gambar ini merupakan sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk memetakan struktur kalimat. Anda mungkin jarang menemukan sintaksis, tetapi mengetahui cara menggambarnya akan sangat berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat.
Pada bagan, Anda dapat melihat bahwa kalimat tersebut dipecah menjadi bagian-bagiannya, kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Oke. Fakta. Setelah langkah ini, kata-kata dilaporkan bersama untuk menentukan bagian kalimat mana yang merupakan frasa kata benda, frasa posisi, atau frasa kata kerja. Fakta menarik, subjek, verb, dan objek bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain memvariasikan urutan kata dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh yang diberikan dengan posintaksis, subjeknya adalah cat, kata kerjanya adalah set, dan objeknya adalah met. Gambar kedua adalah cara lain di mana sintaksis dapat dituliskan. Diagram ini mengambil kalimat, anjing itu mencintai gadis itu, dan membaginya menjadi beberapa artikel, or they. Kata benda sebagai an, noun, kata kerja sebagai verb, frasa kata benda menjadi noun phrase, dan frasa kata kerja sebagai verb phrase. Seperti contoh sebelumnya, dalam kalimat ini subjeknya adalah anjing. Oke, kata kerjanya adalah dicintai dan objeknya adalah gadis. Sekali lagi, positasis tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat dan mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat. Penggunaan tambahan untuk positasis adalah bahwa setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan dalam sebuah kalimat. Urutan kata tersebut dapat didekodekan dengan memetakan seperti contoh di atas. Misalnya, jika Anda mendengar kalimat dalam bahasa asing yang mengikuti urutan VSO, verb, subject, object, atau variasi lainnya. Membuat poin sintaksis untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda mendapatkan kata-kata dalam urutan subjek verb objek sehingga Anda dapat memahami apa yang sedang dikatakan. Mari kita rangkum. Sintaksis adalah struktur kalimat. Yang pertama. Yang kedua, diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. Yang ketiga, semantik adalah makna yang terungkap dari kata-kata yang digunakan. Yang keempat, sintaksis adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata dan bagaimana fungsinya dalam bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk tutorial sintaksis ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, periksa saluran kami lainnya untuk bantuan tambahan. Sampai jumpa lain waktu. Okay, the last video is what is a coronavirus? Sorry guys.
Selama hampir satu dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya mereka menemukannya di sini pada kelelawar di Gua Sitou. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 di antaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SARS-MERS-CoV menyebabkan MERS dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. Dua lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ketujuh, penyebab COVID-19, memiliki kedua fiturnya, mudah menular tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke dalam mulut atau hidung mereka. Oke. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup. Saat banyak orang berdekat-dekatan, udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya. Sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Namun karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, banyaknya inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen. Artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang.
Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA, sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya, namun sebagian menjadi virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Wadah wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran paling besar yang berarti berisi lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk meniadakan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil, dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali sehingga tidak sampai membuat kita sakit. Namun mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun, sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif. Karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Kita tak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selesma, dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epid- epidemi telah berakhir sebelum pengobatannya selesai diuji coba. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perbedaan
Virus corona ke manusia tak bisa dielakkan tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan. Okay guys, thank you for watching of the Interpreting Project 2. Thank you so much for this project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.